is what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Ali Farani dengan NIM 2105135336. Saya berasal dari kelas PGSD 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan bayam atau Amaranthus sp. Pengertian tumbuhan bayam atau Amaranthus sp. Bayam adalah tanaman sayur-sayuran dengan nama ilmiah Amaranthus sp. Kata amaran dalam bahasa Yunani berarti everlasting atau abadi. Bayam yang terkenal dengan nama ilmiah Amaranthus sp sudah banyak dipromosikan sebagai sayuran yang banyak mengandung gizi bagi penduduk di negara yang sedang berkembang. Karena tanaman bayam memiliki kandungan gizi yang tinggi, maka sayuran bayam sering disebut sebagai raja sayuran atau king of vegetable. Tanaman bayam yang kini sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Menurut penelusuran dari sejarah bayam, ternyata tanaman bayam berasal dari daerah Amerika tropik. Dalam perkembangan selanjutnya, di kawasan Amerika Latin, tanaman bayam dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, terutama bagi negara-negara berkembang. Masuknya tanaman bayam ke Indonesia bersamaan dengan lalu lintas perdagangan luar negeri yang memasarkan barang dagangan ke Indonesia pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1900. Jenis bayam atau Amaranthus sp. Bayam terbagi menjadi dua macam, yaitu bayam petik dan bayam cabut. Bayam petik berdaun lebar dan tumbuh tegak besar hingga 2 meter dan daun mudanya dimakan, terutama sebagai lalapan, misalnya pada pecel dan gado-gado, urap, serta digoreng setelah dibalur tepung. Daun bayam cabut berukuran lebih kecil dan ditanam untuk waktu singkat, atau paling lama 25 hari. Terdapat 3 varietas bayam yang termasuk ke dalam Amaranthus tricolor, yaitu bayam hijau biasa, bayam merah atau Blythum rubrum, yang batang dan daunnya berwarna merah yang mengandung cairan merah, dan bayam putih atau Blythum album, yang berwarna hijau keputih-putihan. Selain Amaranthus tricolor, terdapat bayam jenis lain seperti bayam kakap atau Amaranthus hybridus, bayam duri atau Amaranthus spinosus, dan bayam koto atau bayam tanah atau Amaranthus blythum. Nah, sebelum kita masuk ke organ pokok tumbuhan bayam atau Amaranthus sp, ada baiknya kita mengetahui organ pokok tumbuhan secara umum. Yang pertama itu ada akar. Akar merupakan salah satu organ utama tumbuhan. Tumbuh akar pada umumnya berada di dalam tanah dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Akar memiliki struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar, tudung akar atau kalipra, dan bulu akar. Akar tumbuh ke bawah tanah dan tumbuh secara lateral atau di sebelah sisi dan ke pinggir. Itu akan membentuk sistem akar tunggang. Jika pada beberapa tanaman seperti wortel dan lobak, akar tunggang juga berfungsi sebagai penyimpan makanan. Beberapa akar juga disebut akar adventif. Akar adventif adalah akar yang umumnya ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah yang muncul dari organ selain akar, biasanya batang dan kadang-kadang daun. Akar berkembang dari sistem meristem apikal, ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar. Bahkan akar bisa tumbuh terus. Jaringan utama akar adalah bagian terluar ke bagian terdalam, yaitu epidermis atau lapisan terluar adalah satu lapisan sel yang rapat dan berperan sebagai jaringan pelindung. Kemudian ada korteks, bagian yang relatif tebal di dalam epidermis. Ini merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas.
Lalu ada silinder pembuluh darah. Pada bagian luar mempunyai beberapa sel perisikel yang bisa membelah diri dan tumbuh membesar dengan cepat. Fungsi akar ada beberapa fungsi pada tumbuhan, yakni menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, menyerap air, dan berbagai macam-macam mineral dari dalam tanah, mengangkut air, dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan pada beberapa jenis tumbuhan. Akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Yang kedua, ada batang. Batang bagian utama pada tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antaruas. Pada ruas akan muncul bunga dan tunas daun. Letak cabang-cabang pada batang berfungsi menempatkan daun dalam posisi yang memungkinkan daun mendapat cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Batang juga disebut sebagai bagian penghasil alat-alat lateral. Selama tahap pertumbuhan, alat lateral yang dihasilkan adalah daun dan tunas. Masuk pada tahap reproduksi, alat lateral yang dihasilkan adalah bunga. Pada sebagian besar tanaman, batang adalah pucuk vertikal utama. Di beberapa batang tidak mencolok dan sebagian batang lain dimodifikasi yang menyerupai tanaman lain. Secara umum, batang biasanya tegak atau naik, tapi bisa juga berbaring di tanah seperti pada ubi jalar dan stroberi. Batang juga dapat memanjat di atas batu atau tanaman melalui akar kecil. Ada sejumlah fungsi batang pada tumbuhan, yakni tempat duduk daun, sarana lintasan air dan mineral ke daun, menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh, mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, ada daun. Daun memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan. Daun termasuk salah satu bagian organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Ukuran dan bentuk daun ada berbagai karakteristik. Tulang daun pada tumbuhan itu memiliki susunan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, tulang daun pada tumbuhan monokotil berbeda dari tumbuhan dikotil. Daun pada dasarnya adalah struktur berumur pendek. Bahkan ketika bertahan selama 2 atau 3 tahun, seperti pohon cemara yang berdaun lebar akan memberikan sedikit kontribusi pada tumbuhan. Jatuhnya daun, baik yang pertama gugur di pohon atau setelah beberapa tahun, merupakan hasil pembentukan zona lemah yang merupakan area sempit tersusun. Terdapat beberapa fungsi daun, yakni sebagai organ pernafasan, tempat melakukan fotosintesis, tempat terjadinya penguapan air, dan alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, ada bunga. Pada tumbuhan, bunga hanya tumbuh saat tahap reproduksi. Bunga bisa muncul secara tunggal maupun bersama dalam satu rangkaian. Pada bunga terdapat benang sari dan putik sehingga dapat dihasilkan alat perkembangbiakan. Bunga merupakan suatu modifikasi tunas batang yang berwarna. Bentuk atau susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Fungsi bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemikat hewan, pembantu penyerbukan. Yang kedua, untuk sistem reproduksi seksual dari tanaman, baik bunga berumah satu atau dua. Lalu meneruskan proses perkembangbiakan, karena bunga juga berproses menjadi biji yang kemungkinan ditanam lagi. Dan yang kelima adalah buah. Buah merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada bunga, karena adanya proses perkembangbiakan. Yang pertama adalah bayam kakap atau Amaranthus hybridus. Klasifikasinya yang pertama itu Kingdom Plantae, termasuk ke divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaranthus hybridus. Organ pokok tumbuhan bayam kakap atau Amaranthus hybridus. Pertama, akar atau radix. Akar atau radix Amaranthus hybridus memiliki akar tunggang, tidak berkayu, dan berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu. Yang kedua, ada batang atau kaulis. Batang Amaranthus hybridus berbentuk bulat, tegak, termasuk berbatang basah. Batang berwarna hijau atau kemerahan dan bercabang banyak. 3. Daun atau folium. Daun spesies ini termasuk daun tunggal,
bundar telur, memanjang sampai lancet, tata letak daun tersebar, daun berselang-seling, bulat atau oval, menyempit ke bagian ujungnya. Panjang tangkai daun sekitar 2-8 cm, berujung runcing serta urat-urat daun yang kelihatan jelas. Tulang daunnya menyirip, memiliki tepi daun rata, bertangkai panjang, letak berseling warnanya hijau, berbentuk bundar telur memanjang. Panjang daun 1,5 cm sampai 6 cm, lebar daun 0,5 cm, tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opakus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9 cm. Bentuk tulang daun bayam duri pennifervis dan tepi daunnya repandus. Yang keempat, bunga atau floss. Bunga berkelamin tunggal. Bunga majemuk kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya, sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat 10 di bagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas batang. Bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan. Padat berwarna hijau. Kelopak bunganya berbentuk corong. Ujung bertaju, warna hijau agak putih. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Bunga setiap bunga memiliki berbilangan 5 daun mahkota berlepasan. Panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Bakal biji 1, bunga ini termasuk bunga inflorensia. Yang kelima ada buah atau fruktus. Buah mengandung biji yang sangat kecil, berbentuk bulat panjang dan berwarna hitam mengkilat. Panjangnya sekitar 1,5 mm. Yang keenam, ada biji atau semen. Berbiji bulat kecil berwarna hitam dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Selanjutnya adalah bayam cabut atau Amaranthus tricolor. Nah, bayam cabut ini terbagi dalam 3 varietas. Yang pertama adalah bayam hijau, yang kedua adalah bayam merah, dan yang ketiga adalah bayam putih. Cabut atau Amaranthus tricolor. Bayam ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, termasuk ke dalam kelas Dicotyledonnae, termasuk ke dalam subkelas Monoclamidae, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaranthus tricolor. Organ pokok tumbuhan bayam cabut atau Amaranthus tricolor. Yang pertama itu akar bayam. Akar tanaman bayam memiliki sistem perakaran tunggal. Yang kedua, batang bayam. Batang tanaman bayam berbentuk bulat, berair, lunak, serta kurang berkayu. Warna batang bayam tergantung dari jenis bayam. Di sini terdapat warna merah dan warna hijau. Lalu daun. Daun bayam termasuk daun tunggal bertangkai. Warna daun mengikuti jenis bayam. Bentuk daun bundar, telur memanjang. Panjang daun 1,5 cm sampai 6 cm. Lebar daun 0,5 cm hingga 3,2 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dengan bentuk permukaan opakus. Panjang tangkai daun 0,5 cm sampai 9 cm. Lalu ada bunga bayam. Bunga bayam merupakan bunga berkelamin tunggal, termasuk majemuk tipe tunggal yang rapat berwarna hijau. Memiliki 5 mahkota dengan panjang 1,5 sampai 2,5 mm. Bunga jantan memiliki bentuk bulir, untuk bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Lalu ada buah bayam. Buah bayam berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Lalu ada biji bayam. Biji bayam berwarna hitam mengkilap dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Syarat tumbuhan bayam cabut atau Amaranthus tricolor. Yang pertama, kelembaban udara yang cocok untuk tanaman bayam antara 40 sampai 60%. Yang kedua, syarat tanah yang cocok untuk tumbuh tanaman bayam yaitu tanah dengan kondisi subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, memiliki pH 6 sampai 7 dan tanah tidak menggenang. Yang ketiga, curah hujan tanaman bayam termasuk sangat tinggi sebagai syarat pertumbuhannya. Curah hujannya mencapai lebih dari 1.500 mm per tahun. Dan yang terakhir, suhu udara yang sesuai untuk tanaman bayam berkisar antara 16 sampai 20 derajat Celcius. Morfologi bayam cabut merah atau Amaranthus tricolor. Bayam merupakan tanaman yang berbentuk perdu dan tingginya dapat mencapai lebih kurang 1,5 meter. Bayam merah memiliki ciri-ciri berdaun tunggal, ujung runcing, lunak, dan lebar.
Batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil mungil dari ketiak daun dan ujung batang pada rangkaian tandan. Buahnya tidak berdaging tetapi bijinya banyak. Sangat kecil, bulat, dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar tunggang dan berakar samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam. Kandungan gizi bayam merah. Bayam memiliki rasa yang hambar ketika dimakan, namun sayur bayam memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayur bayam, maka nutrisi dalam tubuh kita akan memberikan banyak perlindungan. Bayam merah mengandung air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, seng, koroten, tiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin C. Selain itu, bayam merah juga memiliki pigmen antosianin. Antosianin adalah pigmen merah keunguan yang menandai warna merah pada bayam merah, dan antosianin berperan sebagai antioksidan. Manfaat bayam merah. Bayam biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain sayur bening, sayur lodeh, pecel, rempeyek bayam, dan lalapan. Dibandingkan dengan bayam hijau, bayam merah kurang populer. Namun bayam merah mengandung banyak zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Bayam merah dapat menurunkan resiko terserang kanker, mengurangi kolesterol, memperlancar sistem pencernaan, dan anti-diabetes. Selain itu, bayam merah dapat mencegah penyakit kuning, alergi terhadap cat, osteoporosis, sakit karena sengatan lipan, atau kena gigitan ulat bulu. Batang dan daun bayam merah dapat digunakan untuk menyembuhkan luka bakar, memelihara kesehatan kulit, dan mengobati kepala pusing. Akar bayam merah bermanfaat sebagai obat disentri. Infus darurat bayam merah 30% per orang dapat meningkatkan kadar besi serum, hemoglobin, dan hematokrit pada penderita anemia. Efek negatif bayam merah. Bayam mengandung beberapa senyawa alergik atau memiliki sifat alergen yang jika terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu senyawa alergenik yang dominan adalah asam oksalat yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Senyawa goirogen atau zat yang menimbulkan penyakit gondok dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin, sehingga dapat menyebabkan penyakit gondok atau goiter dan dapat menyebabkan asam urat karena mengandung purin yang cukup tinggi. Manfaat lainnya dari tumbuhan bayam atau Amaranthus sp adalah sebagai bahan obat tradisional dan juga untuk kecantikan. Akar bayam dapat digunakan sebagai obat penyembuh sakit disentri. Daun dan bunga dari jenis bayam yang lain yakni bayam duri berkhasiat untuk mengobati penyakit asma dan eksim. Bahkan sampai batas tertentu, bayam dapat mengatasi berbagai jenis penyakit dalam. Untuk tujuan pengobatan luar, bayam dapat dijadikan bahan kosmetik atau kecantikan. Biji bayam digunakan untuk bahan makanan dan obat-obatan. Biji bayam dapat dimanfaatkan sebagai pencampur penyeling terigu dalam pembuatan roti atau dibuat bubur biji bayam. Ekstrak biji bayam berkhasiat sebagai obat keputihan dan pendarahan yang berlebihan pada saat seorang wanita sedang menstruasi atau haid. Sekian tentang penjelasan organ pokok pada tumbuhan bayam atau Amaranthus sp. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.